Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Hairunisa dengan NIM D1011201004. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Ibu Dr. Insinyur Siti Mayuni, MTIPM, dan dosen pembimbing kedua saya, Ibu Dr. Elsa Trimukti, STMT. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen penguji utama saya, Bapak Dr. Said, STMT, dan dosen penguji kedua saya, Ibu S. Nurlaili Kadarini, STMT-IPM. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan isi dari proposal saya yang berjudul Analisis Kinerja Simpang 3 Tak Bersinyal menggunakan metode MKJI 1997, PKJI 2023, dan software PT Visim. Studi kasus Jalan Jenderal Urip sampai dengan Jalan Cendrawasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang, pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta transportasi di Kota Pontianak menyebabkan peningkatan arus lalu lintas. Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang sedang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, baik pertumbuhan penduduk, perekonomian, perdagangan, serta sarana dan transportasinya. Jumlah penduduk Kota Pontianak yang tercatat pada tahun 2023 ini sebanyak 676,096 jiwa, berdasarkan Disdukcapil Kota Pontianak tahun 2023. Dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan akan moda transportasi mengalami peningkatan, terutama pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Salah satu bagian dari jalan yang dianggap perlu untuk dilakukan analisis serta evaluasi adalah persimpangan. Analisis kapasitas dan evaluasi pada persimpangan dapat menjadi hal yang penting untuk menilai karakteristik dan untuk mengetahui besarnya tingkat pelayanan dari persimpangan tersebut. Kinerja dari suatu simpang menjadi faktor utama untuk menentukan penanganan yang tepat dalam mengoptimalkan fungsi persimpangan. Pemodelan simulasi lalu lintas menggunakan software PT Visim serta metode MKJI 1997 dan PKJI 2023 digunakan sebagai pembanding. Ada berbagai macam metode yang digunakan untuk menghitung kinerja simpang lalu lintas. 3 diantaranya yang digunakan adalah metode MKJI 1997, PKJI 2023, serta software PT Visim. Dalam pengelolaan perencanaan persimpangan lalu lintas, MKJI 1997 dan PKJI 2023 memiliki peranan yang sangat penting. MKJI 1997 telah digunakan secara luas sebagai acuan analisis untuk menilai kapasitas dan kinerja persimpangan. Sementara PKJI 2023 merupakan pedoman yang terbaru yang mencakup perkembangan terbaru perencanaan lalu lintas. Selain itu, PT Visim sebagai perangkat lunak yang dapat menganalisis kinerja jalan atau merancang skenario lalu lintas yang mendekati hasil real di lapangan. Analisis menggunakan MKJI 1997, PKJI 2023, dan simulasi menggunakan software PT Visim akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasikan perbedaan, persamaan, serta rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja persimpangan. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kinerja pada persimpangan Jalan Jenderal Urip sampai dengan Jalan Cendrawasih pada kondisi existing menggunakan metode MKJI 1997, PKJI 2023, serta menggunakan software PT Visim. Yang kedua, bagaimana koreksi arus lalu lintas pada 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Dan yang ketiga, apa alternatif penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja persimpangan. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis kinerja persimpangan Jalan Jenderal Urip sampai dengan Jalan Cendrawasih pada kondisi existing berdasarkan metode MKJI 1997, PKJI 2023, serta berdasarkan software PT Visim. Yang kedua, menganalisis proyeksi arus lalu lintas 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Dan yang tiga, untuk memperoleh alternatif penanganan yang dapat meningkatkan kinerja persimpangan. Adapun pembatasan masalah, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada persimpangan 3 tak bersinyal, Jalan Jenderal Urip sampai dengan Jalan Cendrawasih. Yang kedua, metode analisis yang digunakan adalah MKJI 1997, PKJI 2023, dan software PT Visim. Yang ketiga, penelitian dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari kerja dan hari libur. Yang keempat, penelitian ini tidak membahas analisis biaya. Dan yang terakhir, kendaraan yang diamati adalah kendaraan bermotor, kendaraan ringan, dan kendaraan berat. Adapun penelitian terdahulu, yang pertama, Welly Aryadinata, Universitas Tanjung Pura, tahun 2017. Judul penelitian Analisis Kinerja Simpang 3 pada Jalan Komyo Sudarso sampai dengan Jalan Umu Talib, Kota Pontianak. Yang kedua, Angga Priyalia Saldi, Universitas Tanjung Pura, tahun 2018.
dengan judul penelitian Analisis Kinerja Ruas Jalan Imam Bonjol dan Simpang Jalan Imam Bonjol sampai dengan Jalan Daya Nasional di Kota Pontianak. Yang ketiga, Trisna Wahyuningsi, Universitas Tanjung Pura tahun 2022 dengan judul penelitian Analisis Kinerja Simpang dan Model Simulasi Lalu Lintas Simpang Tak Bersinyal menggunakan software PTV Visim. Studi kasus persimpangan Jalan Komodoro Sudarso sampai dengan Jalan Rey Marta Dinata, Kota Pontianak. Yang keempat, Tiara Amelia Andita Harahap, Universitas Tanjung Pura, tahun 2023 dengan judul penelitian Evaluasi Simpang 3 Tak Bersinyal pada Simpang Jalan Reformasi sampai dengan Jalan Sepakat 2 sampai dengan Jalan Padat Karya menggunakan MKJI 1997 dan software PTV Visim Student Version 2022 SP09. Selanjutnya, Sela Akbari Ada, Universitas Negeri Surabaya tahun 2023 dengan judul penelitian Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Simpang Tak Bersinyal Jalan Pulau Wonokromo, Kota Surabaya menggunakan metode pedoman kapasitas jalan Indonesia 2023. Selanjutnya, Aditya Tarigan, Universitas Samratulangi tahun 2023 dengan judul penelitian Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal, Studi Kasus Jalan Walter Mongoonsidi sampai dengan Jalan Veteran Kota Bitung. Adapun parameter kinerja simpang tak bersinyal, yang pertama kapasitas. Kapasitas menurut pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan. Kapasitas jalan merujuk pada kemampuan suatu bagian jalan untuk menampung volume lalu lintas dalam suatu periode waktu yang dinyatakan dalam kendaraan per jam atau SCP per jam. Sedangkan menurut Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2023), kapasitas merupakan volume lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan sepanjang suatu segmen jalan tertentu atau persimpangan selama 1 jam dalam kondisi tertentu yang melingkupi geometrik, lingkungan, dan lalu lintas dengan satuan SMP per jam. Untuk mendapatkan nilai kapasitas pada simpang, dapat dihitung menggunakan persamaan berdasarkan MKJI 1997, yaitu C sama dengan C0 dikali FW dikali FM dikali FCS dikali FRSU dikali FLT, dikali FRT, dikali FFI, dengan keterangan C sama dengan kapasitas segmen jalan yang diamati dengan satuan SMP per jam, C0 sama dengan kapasitas dasar kondisi segmen yang ideal dengan satuan SMP per jam, FW merupakan faktor koreksi kapasitas akibat pendekat, FM merupakan faktor koreksi tipe median, FCS merupakan faktor koreksi ukuran kota, FRSU merupakan faktor koreksi hambatan samping, FLT merupakan faktor koreksi rasio arus belok kiri, FRT merupakan faktor koreksi arus belok kanan, FMI faktor koreksi rasio arus dari jalan minor. Sedangkan berdasarkan PKJI 2023, yaitu C sama dengan C0 dikali FCLP, dikali FCM, dikali FCUK, dikali FCHS, dikali FCBKI, dikali FCBKA, dikali FCRMI, dengan keterangan yang sama seperti MKJI 1997. Hanya saja berbeda pada penamaan istilah pada rumus tersebut. Selanjutnya, derajat kejenuhan. Menurut MKJI 1997, derajat kejenuhan merupakan perbandingan antara arus lalu lintas dengan kapasitas, yang merupakan faktor utama dalam menilai kinerja suatu bagian ruas jalan. Nilai derajat kejenuhan ini memberikan indikasi apakah segmen jalan tersebut mengalami masalah kapasitas atau tidak. Batas maksimum yang dapat diterima untuk derajat kejenuhan adalah 0,75. Adapun rumus berdasarkan MKJI 1997, yaitu DS sama dengan Q besar per C. Dengan keterangan DS adalah derajat kejenuhan, Q besar adalah nilai arus total kendaraan dengan satuan SMP per jam, dan C merupakan kapasitas dengan satuan SMP per jam. Sedangkan berdasarkan PKJI 2023, rumusnya yaitu DJ sama dengan Q kecil per C. Dengan keterangan DJ sama dengan derajat kejenuhan, Q merupakan nilai arus total kendaraan dengan satuan CP per jam, dan C merupakan kapasitas simpang dengan satuan SMP per jam. Selanjutnya, tundaan. Tundaan adalah waktu rata-rata tunggu setiap kendaraan yang memasuki suatu jalan. Tundaan pada simpang dapat dianggap stabil apabila nilainya tidak melebihi batas maksimum, yaitu 15 detik per SCP.
Adapun rumus berdasarkan MKJI 997, yaitu D sama dengan DG ditambah DT1, dengan keterangan D adalah tundaan dengan satuan detik per SMP, DG adalah tundaan geometrik simpang, dan DT1 adalah tundaan lalu lintas simpang. Sedangkan berdasarkan PKJI 2023, rumusnya yaitu T sama dengan TLL ditambah TG, dengan T adalah tundaan, satuannya adalah detik per SMP, TLL adalah tundaan lalu lintas, dan TG merupakan tundaan geometrik. Selanjutnya peluang antrian berdasarkan MKJI 1997, batas atas peluang yaitu QP% sama dengan 47,7 dikali DS dikurang 24,68 dikali DS pangkat 2 ditambah 56,47 dikali DS pangkat 3. Sedangkan untuk batas bawah peluang yaitu QP% sama dengan 9,02 dikali DS dikurang 20,66 dikali DS pangkat 2 ditambah 10,49 dikali DS pangkat 3. Sedangkan berdasarkan PKJI 2023, batas atas peluang yaitu PA sama dengan 47,7 dikali DJ dikurang 24,68 dikali DJ pangkat 2 ditambah 56,47 dikali DJ pangkat 3. Sedangkan untuk batas bawah peluang, yaitu PA sama dengan 9,02 dikali DJ dikurang 20,66 dikali DJ pangkat 2 ditambah 10,49 dikali DJ pangkat 3. Selanjutnya, klasifikasi kendaraan berdasarkan MKJI 1997. Yang pertama ada kendaraan ringan atau light vehicle, disingkat LV, terdiri dari mobil penumpang, opelette, mikrobus, pick-up, dan truk kecil. Yang kedua, kendaraan berat atau heavy vehicle dengan singkatan yaitu HV, terdiri dari bus, truk 2 as, truk 3 as, dan truk kombinasi. Dan yang ketiga, sepeda motor atau motorcycle atau disingkat MC, terdiri dari sepeda motor dan kendaraan roda 3. Sedangkan berdasarkan PKJI 2023, yang pertama ada sepeda motor atau disingkat SM, terdiri dari sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3. Yang kedua, mobil penumpang disingkat MP, terdiri dari sedan, jeep, minibus, mikrobus, pick-up, dan truk kecil. Dan yang ketiga, kendaraan sedang atau disingkat KS, terdiri dari bus tanggung, bus metro mini, dan truk sedang. Adapun tingkat pelayanan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, terdapat klasifikasi tingkat pelayanan pada persimpangan. Tingkat pelayanan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pelayanan A dengan kondisi tundaan kurang dari 5 detik per kendaraan. Yang kedua, tingkat pelayanan B dengan kondisi tundaan lebih dari 5 detik sampai dengan 15 detik per kendaraan. Yang ketiga, tingkat pelayanan C dengan kondisi tundaan antara lebih dari 15 detik sampai dengan 25 detik per kendaraan. Yang keempat, tingkat pelayanan D dengan kondisi tundaan lebih dari 25 detik sampai dengan 40 detik per kendaraan. Yang kelima, tingkat pelayanan E dengan kondisi tundaan lebih dari 40 detik sampai dengan 60 detik per kendaraan. Dan yang terakhir, tingkat pelayanan F dengan kondisi tundaan lebih dari 60 detik per kendaraan. Adapun bagian alir penelitian, yang pertama mulai, setelah itu studi literatur, setelah itu survei, setelah itu pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yang pertama data existing, simpang, yang kedua data volumitas, dan yang ketiga data kecepatan kendaraan. Sedangkan data sekundernya, yang pertama data jumlah penduduk Kota Pontianak, dan yang kedua data jumlah kendaraan Kota Pontianak. Proses selanjutnya yaitu analisis kerja simpang 3 tak bersinyal, kondisi existing menggunakan metode MKJI 997, PKJI 2023, dan software PT Visim. Setelah itu proses selanjutnya yaitu analisis kerja simpang 3 tak bersinyal untuk proyeksi 5 tahun dan 10 tahun. Untuk proses selanjutnya, apabila memenuhi kriteria yaitu kerja simpang detik pelayanan, maka langsung dapat ditarik kesimpulan dan saran, yaitu dan selesai. Tapi apabila tidak memenuhi kriteria kinerja simpang dan tingkat pelayanan, maka diperlukan alternatif penanganan. Setelah itu baru dapat ditarik kesimpulan dan saran dan selesai. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di simpang 3 tak bersinyal Jalan Jenderal Urip sampai dengan Jalan Cendrawasih, Kota Pontianak. Adapun layout dari lokasi penelitian,
pada Jalan Jenderal Urip bagian barat, untuk lebar jalannya adalah 9,10 meter, dan untuk Jalan Jenderal Urip bagian timur, lebar jalannya adalah 9,10 meter, dan untuk Jalan Cendrawasih, lebar jalannya adalah 6 meter. Selanjutnya metode survei, yang pertama survei pendahuluan. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, perlu dilakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih awal mengenai kondisi aktual di lapangan, agar mengurangi kendala saat dilakukan penelitian. Hasil dari survei pendahuluan ini adalah untuk mengetahui titik lokasi survei, jumlah surveyor, dan posisi surveyor. Yang kedua, survei geometrik. Survei geometrik dan kondisi lingkungan simpang bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan, serta memperoleh data mengenai tipe jalan, jumlah lajur masuk dan keluar, dan lebar bahu jalan. Untuk data kondisi lingkungan berupa kelas ukuran kota, kondisi lingkungan simpang, dan hambatan samping. Yang ketiga, survei volume lalu lintas. Survei volume lalu lintas dilakukan dengan cara manual, di mana pengamat mencatat pada lembar formulir survei, disesuaikan dengan jenis kendaraan, setiap arah gerak kendaraan yang keluar dan masuk pada tiap lengan simpang. Survei ini dilakukan secara manual. Dan yang keempat, survei kecepatan kendaraan. Survei kecepatan kendaraan dilakukan untuk memperoleh data kecepatan kendaraan yang akan memasuki persimpangan dengan mengambil sampel kendaraan, di mana kecepatan kendaraan diambil beberapa kali, sehingga diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan. Sampel kendaraan yang digunakan mencakup kendaraan bermotor, kendaraan ringan, dan kendaraan berat. Kecepatan rata-rata kendaraan akan digunakan untuk simulasi lalu lintas menggunakan software PTV Visim. Survei kecepatan kendaraan bisa dilakukan menggunakan alat speed gun atau secara manual. Adapun lokasi penempatan surveyor, yang pertama pada Jalan Jenderal Urip bagian barat terdapat surveyor 1 dan surveyor 2. Surveyor 1 mencatat kendaraan dari arah barat belok kiri ke utara menuju Jalan Cendrawasih. Sedangkan surveyor 2 mencatat kendaraan dari arah barat lurus ke arah timur Jalan Jenderal Urip. Adapun pada Jalan Jenderal Urip bagian timur terdapat surveyor 3 dan surveyor 4. Surveyor 3 mencatat kendaraan dari arah timur belok kanan ke utara menuju Jalan Cendrawasih. Sedangkan surveyor 4 mencatat kendaraan dari arah timur lurus ke barat menuju Jalan Jenderal Urip. Adapun di Jalan Cendrawasih terdapat surveyor 5 dan surveyor 6. Surveyor 5 mencatat kendaraan dari arah utara belok kiri ke arah timur menuju Jalan Jenderal Urip. Dan surveyor 6 mencatat kendaraan dari arah utara belok kanan ke arah barat ke Jalan Jenderal Urip. Pencatatan pengambilan data dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari kerja dan hari libur. Dengan waktu survei dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Adapun daftar pustaka dan referensi yang saya gunakan pada penelitian ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.